Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ahmad, NIM 192415-2003. Berikut saya akan menjelaskan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro sehingga menghasilkan aliran atau tegangan listrik. Berikut gambar skema mulai dari bendungan hingga aliran listrik atau tegangan listrik dialirkan melalui jaringan transmisi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama, bendungan. Fungsi bendungan di sini adalah untuk membelokkan arah aliran air. Konstruksi bendungan bertujuan untuk menaikkan dan mengontrol tinggi air dalam sungai secara signifikan sehingga elevasi muka air cukup untuk dialihkan ke dalam intake pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kedua, saluran penyedap atau intake yang berfungsi sebagai bagian dari konstruksi sipil yang digunakan untuk masuknya air dari sungai menuju saluran pembawa dengan dilengkapi penghalang sampah. Yang ketiga, saluran pembawa. Saluran pembawa berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai ke kolam penenang. Selain itu, saluran ini juga berfungsi untuk mempertahankan kestabilan debit air. Saluran air untuk sebuah pembangkit skala kecil cenderung untuk memiliki bangunan yang terbuka. Yang keempat, saluran pelimpah berfungsi untuk mengurangi kelebihan air pada saluran pembawa. Berikut gambar dari saluran pelimpah yang berada pada PLTMH di Wajo. Yang kelima, kolam penenang berfungsi untuk menyaring kembali air agar kotoran tidak masuk dan merusak turbin. Selain itu, kolam penenang ini juga berfungsi untuk menenangkan aliran air yang akan masuk ke dalam pipa pesat. Yang selanjutnya, yang keenam, pipa pesat. Pipa pesat adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam penenang sampai menuju turbin air. Jadi seperti yang kita lihat gambar yang di samping, pipa pesatnya yang terbuat dari besi yang kemudian dibentuk dalam bentuk pipa memanjang dan melingkar. Yang ketujuh, rumah pembangkit. Rumah pembangkit ini adalah berfungsi untuk melindungi beberapa bagian-bagian dari PLTMH seperti turbin, generator, dan peralatan lainnya. Bangunan ini biasanya menyerupai seperti rumah dan diberi atap untuk melindungi peralatan dari hujan dan gangguan-gangguan lainnya. Yang kedelapan, saluran pembuang. Saluran pembuang berfungsi untuk mengalirkan air keluar setelah memutar turbin. Dapat kita lihat air yang dibuang pada saluran turbin. Yang kesembilan, turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik.
Air akan memukul sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Turbin terdiri dari berbagai jenis seperti turbin Prancis, Kaplan, Pelton, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini bagaimana cara air memutar turbin yang terdiri dari dinamo atau turbin, pincir air, dan kemiringannya itu biasanya yang dipakai pekerja-pekerja itu kemiringan 25 derajat. Nah, di dinamo inilah atau turbin ini yang mengubahnya menjadi energi listrik, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Yang selanjutnya generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox, memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Hampir semua energi listrik dibangkitkan dengan menggunakan mesin sinkron. Generator sinkron sering disebut alternator, yaitu adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator sinkron dapat berupa generator sinkron 3 fasa atau generator sinkron 1 fasa, tergantung yang dibutuhkan oleh PLTMH. Yang ke-11, sistem kontrol. Sistem kontrol berfungsi untuk menyeimbangkan energi input dan energi output dengan cara mengatur input atau mengatur output sehingga sistem akan seimbang. Perubahan beban terhadap waktu peran sistem kontrol sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem, terutama kualitas listrik yang dihasilkan pembangkit. Tujuan pengontrolan pada PLTMH adalah untuk menjaga sistem elektrik dan mesin agar selalu berada pada daerah kerja yang diperbolehkan. Flow control dapat diartikan sebagai pengaturan besarnya daya hidrolik berupa debit air akan digunakan. Sistem kontrol ini bentuknya seperti panel-panel biasa, namun ini berukuran sangat besar karena beberapa komponen yang harus kita pasang di dalamnya untuk mengontrol dan menyeimbangkan energi input dan output pada PLTMH. Nah, selanjutnya panel hubung dan lemari hubung. Tidak beda jauh dengan sistem kontrol tadi. Jenis dan pengaturan suatu panel hubung ditentukan dengan memperhatikan jumlah unit peralatan, jumlah rangkaian saluran transmisi, sistem kontrol, jumlah petugas kerja, operator, serta skala dan pentingnya pusat listrik yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat pada gambar, beberapa panel hubung atau lemari hubung yang diatur atau dikontrol oleh petugas kerja atau operatornya. Yang terakhir, jaringan distribusi. Jaringan distribusi terdiri dari kawat pengantar, tiang, isolator, dan transformator. Jaringan tersebut dapat menggunakan kawat pengantar berbahan aluminium atau bahan campuran lain. Pada jaringan distribusi, tegangan rendah biasanya digunakan kawat pengantar berisolasi. Tiang pada saluran distribusi dapat berubah tiang baja, beton, atau kayu. Isolator digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang aktif atau bertegangan jika
penghantar yang digunakan merupakan konduktor tanpa isolasi. Berikut cara kerja jaringan distribusi, mulai dari pabrik atau industri, mulai dari pembangkit, trafo, sehingga disalurkan ke rumah-rumah, pabrik atau industri. Bisa kita lihat proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang prinsip kerja dari PLTMH beserta gambar-gambarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air. Mikrohidro, mikro yang berarti kecil, sedangkan hidro berarti air, dan dapat disimpulkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air dalam skala kecil. Berikut komponen utama pembangkit energi listrik, yaitu turbin dan generator atau dinamo. Turbin akan berputar sehingga menghasilkan output berupa arus listrik. Kemudian inilah cara kerja dari PLTMH, di mana air akan memutar turbin dan generator sehingga generator mengubahnya menjadi energi listrik sehingga bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Keuntungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ada 4. Yang pertama, cukup murah karena menggunakan energi alam. Kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil oleh tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. 3. Tidak menimbulkan pencemaran. 4. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan.